200 juta. Kemudian hasil penjualan itu diberikan kepada ibunya sepeda motor, tetapi surat-suratnya terkait BPKB maupun STNK dan sebagainya itu berada di tangan penentu. Nah, setelah motor diberikan kepada ibunya, kemudian motor ini dipergunakan oleh saudaranya semua juga. Jadi motor ini dipakai bersama-sama. Perhatian, sebelum Anda lanjut ke video ini, alangkah baiknya diklik dulu tombol subscribe. Sebagai sama pamannya, sepertinya. Mengetahui hal seperti ini, si anak ataupun si Masun tidak terima dan dengan alasan bahwa motor itu nanti takut rusak dan sebagainya. Akhirnya si anak ini meminta kembali motor itu. Serahkan motor itu sekarang. Tetapi si ibu bersikeras menolak karena merasa itu jatah warisannya dia dari almarhum suaminya. Nah, dari sini mulailah pertikaian, perselisihan. Nah, sehingga waktu itu dari tingkat dusun sudah dimediasikan, tapi tidak ada titik temu. Tetap semuanya bersikeras. Akhirnya karena tidak ada titik temu, melaporkan Masun ini ke Polres. Pada waktu itu diterima sama anggota piket. Dan mengetahui bahwa si Masun ini melaporkan ibu kandungnya sendiri, maka inisiatif waktu itu anggota yang piket adalah memanggil langsung ibunya untuk dimediasi. Tetapi waktu itu dimediasi oleh anggota yang piket tidak ada titik temu juga, bahkan semakin panas lah situasinya. Ketika semakin panas, anggota piket melaporkan ke saya dan saya mencoba untuk memediasi. Itu aja kronologisnya seperti itu. Tidak boleh polisi bertemu. Tetapi di sini polisi itu bukan hanya penegakan hukum saja, tapi harus menilai dari berbagai sisi. Jadi mulai dari sisi kepastian hukumnya ataupun manfaatnya. Nah, di sini kita dalam menegakkan hukum juga tidak bisa melupakan hati nurani ataupun norma-norma agama dan sebagainya. Bagaimana kepentingan di mata masyarakat bagaimana. Jadi di situ saya jujur saja saya juga merasa terbawa suasana juga pada saat itu, yang saya merasa sedih apabila seorang anak yang tindakannya seperti itu terhadap ibunya. Jadi makanya saya waktu itu mengambil keputusan bahwa saya akan menolak laporan ini dan saya menuntut untuk diselesaikan secara baik-baik saja. Itu adalah sebuah spontanitas saya yang jujur saya sedih sekali ketika si anak ini semakin membentak ibunya, semakin memarahi ibunya. Ya walaupun saya tidak mengerti ya bahasa yang, karena waktu itu bahasa daerah ya saya kurang begitu mengerti. Hanya saja saya melihat dari raut wajah ibunya yang waktu itu mulai nangis ini. Ya saya hanya waktu itu hanya pengen si ibu ini jangan sampai semakin sedih gitu. Saya pengen berhenti permasalahan ini berhenti. Akhirnya saya menawarkan seperti itu. Pada intinya saya hanya pengen si ibu ini lepas dari kesedihan dan selesai permasalahan. Saya spontanitas saja. Mediasinya tercapai atau gimana? Untuk mediasinya akhirnya keputusannya adalah akhirnya pelapor saya suruh pulang. Untuk mendinginkan dulu suasana lah, karena saya melihat pelapor sangat-sangat emosi ya, sangat-sangat emosi. Ya jadi saya himbau untuk pulang dan berpikir kembali. Apakah ini salah satu restoratif justice yang diterapkan? Ya, salah satunya di sini adalah penyelesaian masalah, terutama penyelesaian perkara ya, penyelesaian perkara di luar dari sistem peradilan yang ada. Kalau dari secara hukumnya itu Bang, dia apakah ini masuk unsur pidana atau tidak? Karena kan kami sama sekali belum melakukan langkah apa-apa, belum melakukan penyelidikan dan segala macam. Jadi itu memang pure murni orang ini melapor dan kami belum membuat dalam bentuk laporan polisi ataupun laporan pengaduan, belum ada. Jadi kami itu hanya secara lisan menerima laporan langsung kita publikasikan. Soal tadi itu Bang. Ya, jadi karena kemarin saya melihat si anak ini membentak ibunya, memarahi ibunya, jadi ya
ya saya di situ ya saya melepaskan dari sisi apa namanya profesi saya ya. Jadi saya melepas saya sebagai kasat reskrim ataupun sebagai anggota polisi. Saya hanya merasa di situ saya merasa memposisikan diri saya sebagai anak saja. Jadi waktu itu saya merasa ya seorang ibu janganlah dipolitikan, makanya saya menawarkan secara spontan. Itu memang ya tidak saya rencanakan, tidak ini. Pokoknya itu hanya mengalir saja dari pikiran saya menawarkan. Ada Karena saya takutnya ibu ini makin sedih ya, maklum lah namanya juga udah tua kan, takutnya gimana shock atau bagaimana. Itu yang saya Berarti menawarkan membelikan ya, motor. Saya waktu itu ya cuma pengen sudahlah saya beli, yang penting selesai permasalahannya. Karena saya ngeliat ibu ini kasihan banget.